Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari Ahad pekan pertama pada bulan Ramadan, ya, kita masih diberikan kesempatan dengan taufik, inayah dan maunah dari Allah untuk melanjutkan kajian tafsir kita surat Maryam yang pada hari ini kita akan baca dari ayat ke-58, ya. Dan mudah-mudahan kalau bisa selesai itu sampai dengan ayat yang ke-65. Nanti kita lihat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Ismail wa mimman hadaina wa jtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiyya. Terjemahannya kurang lebih mereka yang kita ceritakan kemarin, kita dari mulai Nabi Zakaria, Maryam, Nabi Isa alaihissalam, sampai terus Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, bahkan Nabi Idris kembali disinggung. Maka kita sampai pada keterangan semacam satu kesimpulan atau penutup dari kisah itu. Allah katakan, ulaikal ladzina an'ama Allah. Mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat. Minan nabiyyin min dzurriyyati Adam. Mereka adalah para nabi dan mereka adalah keturunan Adam, keturunan Adam alaihi salam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan termasuk di antara orang-orang dari keturunan Nabi Adam yang kami selamatkan bersama Nabi Nuh. Karena ada anak keturunan Adam yang tidak terselamatkan dalam kapal Nabi Nuh, maka dia tidak lagi menjadi keturunan umat manusia pada hari ini. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan selanjutnya dari keturunan Nabi Ibrahim. Jadi yang Allah beri nikmat itu keturunan Nabi Adam, keturunan Nabi Nuh, dan keturunan Nabi Ibrahim. Wa Israel, dan keturunan Nabi Yakub. Nah, Israel ini adalah keturunan Nabi Yakub yang dimaksud. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan kita semua mudah-mudahan termasuk di dalamnya adalah keturunan-keturunan orang-orang yang Allah atau kami beri hidayah, kata Allah, dan kami pilih. Ya. Idza tutla alaihim ayatur rahman, mereka semua anak turunan itu dari para nabi, dari orang-orang soleh tadi semua, itu adalah apabila, ya, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang maha rahman. Jadi disebutkan bukan ayatullah, tapi ayat Allah yang rahman. Sifatnya yang sangat pengasih, yang amat penyayang. Sikap mereka adalah kharru sujjadan. Mereka tersungkur, sujud, wabukia, dan menangis. Jadi kalau ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah itu dibaca, mereka menyungkur sujud dan menangis. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Lalu datanglah
sesudah mereka semua orang-orang yang soleh keturunan para nabi tadi, satu generasi berikutnya yang berbeda, yang perilakunya berlawanan. Perilaku mereka justru menyanyiakan hubungan diri mereka dengan Allah. Mereka tidak sholat. Mereka memperturutkan syahwat mereka. Maka kesudahan orang-orang yang menjadi pengganti atau generasi pengganti para nabi itu, mereka semua mendapati kesesatan. Fasaufa yalqauna ghayya. Mereka mendapati kesesatan. Dari orang-orang yang tersesat itu, Allah ada pengecualian, dikecualikan. Nah, paling tidak, disinilah kita berdiri dalam konteks pengecualian itu. Illa man taba wa amana wa amila shalihah. Kecuali mereka yang terus berusaha kembali kepada Allah, bertaubat, beriman, dan terus bekerja melakukan amal-amal soleh. Faulaika, maka mereka itulah anak keturunan yang dikecualikan ini, dari anak keturunan yang generasi yang jelek tadi, ada pengecualian ini, maka orang yang dikecualikan inilah yang yadkhulunal jannah, akan masuk ke dalam surga, wala yudlamuna syai'a, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Artinya, ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan mereka di dunia, maka Allah menjamin mereka akan terselamatkan, akan Allah bahagiakan. Surga tempat tinggal mereka itu adalah jannati adnin allati wa'ada ar-rahman, yaitu surga Aden yang telah dijanjikan Allah. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah. Ibadahu, kepada hamba-hambanya. Jadi apa yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya, itulah surga Aden yang disediakan. Bil ghaib, ya. Sekalipun surga itu buat kita belum nampak, kita belum bisa merasakannya, masih jauh, karena kita masih hidup dalam kehidupan di dunia ini. Tapi Allah meyakinkan kita bahwa kita akan dapat surga dari Allah yang Maha Rahman, ya. Itu disediakan kepada hamba-hambanya yang terkecualikan dari orang-orang yang lupa kepada Allah. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Sesungguhnya janji Allah itu kepada orang-orang yang dikecualikan tadi, yaitu orang-orang beriman dan beramal soleh, janji Allah adalah janji yang pasti, janji yang akan terjadi. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Di surga nanti, mereka yang akan memasukinya itu adalah orang-orang yang tidak akan mendengarkan dalam surga kata-kata yang senonoh, kata-kata yang tidak ada gunanya, kata-kata yang tidak bermakna. Dan yang diucapkan tiada lain adalah ucapan-ucapan keselamatan. Doa-doa, saling mendoakan, saling menyelamatkan, saling mencukuri. Walahum rizquhum fiha bukratan wa asyiyah. Dan buat mereka yang ada dalam surga itu, sepenuhnya rezeki yang Allah janjikan kepada mereka, setiap pagi dan petang mereka nikmati. Tilkal jannatu lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang dahulunya ketika di dunia, termasuk mereka yang bertakwa. Mereka yang selalu menjaga hubungan dirinya dengan Allah secara baik, sehingga langkah kehidupannya, ucapan, kata, perbuatannya penuh dengan kehati-hatian untuk tidak melakukan hal-hal yang mengundang kepada marah dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tatanazzalu illa bi amri rabbik. Dan tidaklah kami, ya, maksudnya Jibril itu tidak turun kecuali di amri rabbik, atas perintah Allah Tuhanmu wahai Muhammad. Jadi Allah kembali di ayat ini berbicara kepada Nabi langsung, wahai Muhammad, Jibril yang datang kepadamu itu tidak datang begitu saja. Dia datang atas izin Allah. Dia datang atas perintah Allah.
Dia pesuruh Allah. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Milik Allah lah semua yang ada di hadapan kita dalam kehidupan ini, di saat ini, ya, di hadapan kita bisa diartikan yang di saat ini. Wa ma khalfana, ya, dan apa yang ada di belakang kita di masa lalu. Wa ma baina dzalik, dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi apa yang terjadi di masa kini, masa akan datang, di antara keduanya seperti alam barzakh semuanya. Wa makana rabbuka nasiya, dan Allah Tuhanmu tidak akan pernah melupakan semua kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kalian semua. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Dialah Allah Tuhan yang menjadi Tuhan, Rabb langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka beribadahlah kalian hanya kepadanya, sembahlah, sujudlah kepadanya, wastabir li'ibadatih, bersabarlah dalam menghamba kepadanya, karena beribadah, menghamba kepada Allah itu tidak mudah. Kita akan digoda, ada setan yang selalu mempengaruhi kita supaya tidak beribadah kepada Allah, ada syahwat yang selalu mencoba mempengaruhi kita supaya lebih cenderung kepada keinginan-keinginan syahwat kita manusia. Nah, maka bersikap sabarlah ketika kalian melawan itu semua untuk tetap taat dan beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau tahu, wahai Muhammad, ada sosok yang bisa sama dengan Allah dalam kapasitas kasih sayangnya kepadamu, dalam kapasitas menurunkan rahmatnya kepadamu, dalam kapasitas memberikan segala-galanya kepada hidupmu, bahkan menciptakanmu, menyediakan semua yang kau butuhkan dalam hidup. Nah, inilah yang diterangkan di dalam ayat yang ke-58 sampai dengan ayat yang ke-65. Nanti kita lihat apakah kita bisa tuntaskan sampai di situ, ya. Kita lihat pertama, keterangan dalam tafsir disebutkan ba'da an dzakara ta'ala khasa'is ba'dal anbiya wal mursalin. Sesudah Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kekhususan dakwah para nabi, para utusan Allah, menceritakan kisah Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan seterusnya. Wa asna alaihim dzalika tsana al-'atir. Dan ketika Allah telah memberikan sanjungan, puji-pujian kepada kedudukan mereka yang istimewa, dzakara jumlatahum dzakara jumlatahum wa annahum hum ulul fadl. Allah menyebutkan, ya, keberadaan mereka, ya, dalam bentuk kalimat dan ungkapan pokok-pokok tentang kehidupan mereka dan keutamaan mereka sebagai seorang nabi dan rasul. Alladzina an'amallahu 'alaihim bisyarafin nubuwah. Di mana mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang dimuliakan Allah karena sebab dipilih menjadi nabi dan utusannya. Wal qarbu minallah, dan menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah. Faqala taqaddasat asma'uhu. Maka disitulah ayat ke-58 ini Allah firmankan, ulaika alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Mereka para nabi, para rasul, mereka keturunan dari Adam, mereka keturunan dari Nabi Nuh yang Allah selamatkan, dan mereka keturunan dari Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, dan orang-orang yang kami pilih, orang-orang yang kami tunjukkan jalan yang benar kepada mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang apabila dibacakan kepada mereka kalimah-kalimah yang datang dari Allah, ucapan-ucapan, kata-kata kalamullah, firman-firman Allah, maka mereka mensikapinya dengan menyungkur sujud, ya, menangis, karena merasakan bahwa
Ini adalah petunjuk yang benar-benar menyelamatkan kehidupan mereka. Ini benar-benar adalah kata-kata firman Allah yang memanjakan mereka dalam ketaatan, yang membuat mereka sadar bahwa mereka tidak sendiri, mereka didampingi, dibackingi, dijaga oleh kekuatan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Faqad asyaratil ayatul karimah ila an haula al-anbiya alladziina dzakarallahu fi hadhihi surah ba'di manaqibihim. Ayat-ayat di atas ya itu memberikan isyarat kepada kita bahwa mereka adalah para nabi, para rasul utusan Allah yang Allah sebutkan sedikit tentang keberadaan mereka, ya, pokok-pokoknya, ya, dan kesimpulannya adalah hum khairatul khalqi wa safwatil bashar. Mereka adalah sebaik-baik ciptaan Allah dalam kehidupan ini, dan mereka adalah manusia-manusia yang murni, manusia-manusia yang masih bersih. Fahum alladzina an'amallahu alaihim bil hidayah. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk, bimbingan hidup kepada mereka. Diberikan ma'alim fit thariq, rambu-rambu jalan untuk membuat mereka memilih jalan yang benar. Wa taufiq lil amal as-salih, dan Allah berikan pertolongan kepada mereka untuk mengerjakan amal-amal saleh. Wa hum ad-du'a al-mursyidun. Mereka sekaligus adalah para dai yang berdiri di atas kebenaran, yang menyampaikan al-haq untuk membimbing umat manusia supaya mengikuti jalan mereka. Wal hudah al-muhtadun. Mereka adalah para pembimbing, para pemberi petunjuk, para pemberikan arah jalan yang pada jalan yang benar. Alladzina yanbaghi an yata'assa bihimun nas. Yang seyogianya kita manusia tidak boleh berputus asa karena selalunya ada orang-orang seperti mereka, para nabi itu, para rasul itu, yang menjadi dai-dai, yang menjadi pembimbing-pembimbing kita untuk menuntun kita ke jalan yang benar, jalan Allah. Fi syiratihim wa ta'atihim wa ibadatihim. Manusia tidak boleh melupakan mereka. Mereka yang dalam sejarahnya, ketaatannya, ibadahnya, ya, pemenuhan terhadap perintah-perintah Allah, semua adalah teladan buat kita semua. Wahum qad tafarra'u min tilka syajara al-basiqah al-dhalilah syajaratul iman. Mereka adalah orang-orang yang ibaratnya yang membuat tumbuh satu tumbuh-tumbuhan dari mulai bawah akar terus naik menjadi batang dan terus menjadi sebuah pohon yang sempurna. Itulah pohon keimanan. Ya. Ibaratnya keberadaan mereka dari Nabi Adam, Nabi Nuh, ibarat sebuah pohon yang tumbuh. Ya. Mereka adalah min dzurriyyati Adam wa Nuh wa Ibrahim wa usulul anbiya. Usulul anbiya. Para nabi, keturunan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua para nabi. Kemudian kita lihat pada ayat berikutnya, ya, ayat yang disebutkan di situ, Allah menyebutkan paling tidak asyaratan minal anbiya. Ada 10 nabi yang disebutkan. Kalau kita sebut dari belakang, ya, Nabi Zakaria, kalau kita sebutkan nabi-nabi itu dari yang disebutkan dalam surat Maryam ini, ya, maksudnya dari belakang itu dari depan, dari ayat yang pertama, ya, yang tersebutkan di sini. Nabi Zakaria, ada 10 ini paling tidak dalam surat Maryam. Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nah, 10 nabi disebutkan di dalam surat Maryam ini. Nah, kemudian sesudahnya diberitahu mereka yang 10 ini adalah keturunan Nabi Adam, keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Jadi disebutkan
Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam. Jadi kita ini sebetulnya umat yang satu. Asalnya kita ini adalah satu keturunan sosok manusia yang berdiri di atas kebenaran. Ya. Jadi bukan sekedar uh, para umat manusia yang Allah ciptakan untuk kehidupan ini begitu saja. Tapi kita harus ingat, kita ini kakek moyang kita istilahnya. Orang-orang tua kita terdahulu yang paling ujung itu adalah orang-orang yang taat. Dan seperti itulah mestinya manusia menyadari kehidupannya. Mereka dari pongkol yang satu. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Baqarah di ayat 213, Allah katakan, kanan nasu ummatan wahidatan. Manusia dulunya itu adalah umat yang satu sebetulnya. Kalau dilihat dari Nabi Adam, dilihat dari yang diselamatkan Allah dari mereka yang naik kapal Nabi Nuh. Ya. Lalu Allah katakan, faba'atsallahu nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Allah kirimkan kemudian para rasul, para nabi yang membawa berita gembira, yang membawa peringatan supaya mereka sadar, supaya tetap berada di atas kebenaran. Wa anzala ma'ahumul kitab. Wa anzala ma'ahumul kitab. Allah turunkan bersama mereka kitab-kitab. Jadi para nabi yang Allah utus itu, di antara mereka mayoritasnya membawa kitab. Bil haq, membawa kitab yang benar, ya, secara benar. Liyahkuma bainan nas, agar para nabi itu menghukumkan kehidupan umat-umat manusia yang ada di tengah-tengah mereka. Fi makhtalafu fihi, dalam perkara-perkara yang terjadi di antara mereka ketika ada perselisihan dan semacamnya. Inilah jalan keluarnya, inilah petunjuknya. Ya. Wa makhtalafa fihi illa, dan kesudahannya tidak akan berpecah, ya, manusia itu illal ladina utuhu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, kecuali mereka-mereka yang dahulunya pernah diberikan Allah kitab kepada mereka. Jadi yang pecah ini pun sebetulnya adalah keturunan Nabi itu sendiri, gitu istilahnya, kalau kita boleh garis dari garis atasnya gitu. Kita ini adalah keturunan Nabi, tapi yang berdiri di atas kebenaran, insya Allah begitu. Sementara yang lain pun juga keturunan Nabi, tapi mereka yang berpecah, ya, mereka yang tetap di dalam sikap hidup, perilaku hidup yang menjauh kepada petunjuk para Nabi itu. Ya. Dan mereka melakukan itu karena sebab baghyan bainahum, kebencian dari mereka. Benci seperti orang Bani Israel, karena Nabi terakhir bukan dari kalangan mereka. Ya. Bencinya orang Nasrani kepada kita umat Islam karena, ya, umat Islam hanya mencela Tuhan mereka bukan sebagai Tuhan, ya, memposisikan Tuhan yang mereka sanjung, yang mereka agungkan sebagai Tuhan, tapi kita menganggapnya sebagai umat Islam itu adalah utusan Allah, hanya Nabi. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi. Maka kesudahannya nanti dalam kehidupan kita, seperti hidup kita di zaman modern sekarang ini, Allah katakan nanti ada orang-orang yang Allah berikan hidayah kepada mereka ketika sudah banyak orang yang menyelisihi petunjuk Allah itu, ya. Dengan izin Allah, kita dijadikan orang-orang yang tetap berdiri di atas kebenaran. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan selalu ada satu golongan, satu kelompok dari umatku ini yang tetap tegak menegakkan kebenaran, yang tetap berdiri menegakkan kebenaran, tetap berposisi di atas kebenaran. Meskipun di tengah-tengah mereka sudah banyak manusia yang menyimpang dari kebenaran. Wallahu la kemudian, ya, kalau hadis itu sempurnanya mengatakan begini, la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haq. Akan selalu ada segolongan dari umatku, orang-orang yang menegakkan kebenaran. Ya. La yadhurruhum
Ya. Tidak akan membuat mereka mudarat, tidak akan membuat mereka jadi ke belakang, jadi murtad. Ya. Orang-orang yang hidupnya menguasai mereka. Ya. La yadurru man uh, orang yang sesat tidak akan menyesatkan mereka. Ya. Mereka tetap beri di kebenaran. Itu ada jaminan dari Nabi akan selalu ada segolongan di antara umatku mereka-mereka yang menegakkan kebenaran ini. Ya. La yadurhum man khadalahum. Ya. Orang yang menyakiti mereka, yang membuat mereka mendapati ujian-ujian kehidupan, cobaan-cobaan kehidupan, apakah penderitaan, apakah mungkin tawaran-tawaran kenikmatan, kesenangan, tidak berhasil memperdaya mereka, umat Nabi Muhammad yang satu golongan tadi itu tetap berdiri di atas kebenaran. Ya. Hatta yudhirahullah, sampai nanti akhirnya Allah menangkan kelompok ini, golongan ini. Nah, di dalam ujung ayat surat Al-Baqarah 213, kalimatnya berbunyi, wallahu yahdi mayyasya ila siratal mustaqim. Allah selalu akan membimbing orang-orang yang dikehendakinya supaya tetap berdiri di atas siratal mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Penyebutan sirat, sirat itu adalah jalan yang besar, jalan yang luas. Nggak sama dengan tariq, ya, atau sabil. Penyebutan torik dan sabil itu jalan lurus tapi mungkin mengecil. Itu jalan-jalan khusus orang-orang tertentu. Nah, disebut sirat, Allah menghendaki sebetulnya orang ini banyak masuk ke dalam agama ini, ke dalam Islam ini. Masuk ke dalam kelompok-kelompok yang mendapatkan hidayah ini. Nah, kita lihat yang berikutnya. Allah menyebutkan dari 10 nabi yang disebutkan itu, ini adalah contoh mereka adalah orang-orang yang Allah beri nikmat daripada nabi-nabi yang ada, yang mereka merupakan keturunan Nabi Adam. Wadzalika liyurad lil anzar. Ini supaya kita melek, supaya mata kita jadi menyadari, melihat bahwasanya yang benar begitu. Kita ini keturunan orang-orang baik sebetulnya, keturunan Nabi, keturunan Nabi Adam. Ya. Al-ma'alim al-bariza fi safhatin nubuwah ala mada tarikhil basyariyah at-tawil. Dalam panjangnya perjalanan sejarah umat manusia, itu bisa lupa dari mana mereka berasal. Padahal mereka berasal dari nabi-nabi, dari orang-orang yang soleh terdahulu. Ya. Meskipun hari ini banyak yang sudah menyimpang, tapi sebetulnya kalau mereka sadari, mereka ingat, mereka adalah keturunan para nabi itu. Pak Adam, Abul Bashar. Nabi Adam itu adalah bapaknya umat manusia. Yushmilul jami', melingkup semua manusia tanpa terkecuali. Hanya mereka yang mengaku bukan manusia, itulah yang bukan anak turunan Adam. Tapi seluruh umat manusia yang mengaku dirinya adalah sosok manusia, dia adalah keturunan Adam. Wa Nuhun yusmilu min ba'dihi minat anbiya al-kiram. Kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh juga melingkupi yang disebut dengan umatnya, itu adalah para nabi yang Allah muliakan. Para rasul yang Allah muliakan, itu juga adalah keturunan Nabi Nuh. Mengapa? Karena Nabi Nuh itu ada sosok nabi yang ketika itu manusia, ya, yang ada di zaman itu adalah manusia yang jumlahnya hanya yang menjadi pengikut Nabi Nuh. Maka ketika Nabi Nuh alaihissalam Allah berikan bencana kepada kaumnya, semuanya ditenggelamkan, maka yang terselamatkan di kapal Nabi Nuh itulah sisa manusia yang ada. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqi. Di surat As-Saffat, surat yang ke-37, ayat 77, kami, maksudnya Allah, menjadikan anak keturunan umat manusia ini, itu adalah dari yang tersisa dari keturunan Nabi Nuh yang terselamatkan di kapal. Itu maksudnya. Jadi Allah katakan, wa ja'alna dzurriyyatahu, kami jadikan keturunan Nabi Nuh humul baqi. Nabi Nuh alaihissalam, mereka yang kafir ini sudah terkristalisasi lagi. Mereka kan tidak selamat, tidak ikut kapal Nabi Nuh.
Maka yang naik kapal Nabi Nuh ini sudah orang-orang yang taat lagi, sudah muslim lagi gitu. Tapi dari keturunan Nabi Nuh, dari anaknya yang tiga, ya, Syam, Ham, dan Yafid, itulah kita umat manusia sekarang. Tapi ternyata tetap di antara kita ada yang kafir, ada yang murtad, ada yang tidak beragama dengan baik, ada yang memperturutkan syahwatnya dalam kehidupan ini. Itu padahal Allah sudah mencoba memberikan kondisi yang terselamatkan dari kapal Nabi Nuh adalah hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang muslim, istilahnya begitu. Nah, tapi ternyata masih juga tetap di dunia ini banyak yang non muslim, bahkan masih mayoritas ya dari sisi jumlah umat manusia keseluruhan. Itulah yang Allah katakan walihada qala wa mimman hamalna ma'anu wa huwal abu tsani lil basyariyah. Jadi Nabi Nuh itu bapak kedua dari umat manusia, istilahnya begitu. Wa Ibrahim yushmil far'i an-nubuwah al-kabirin. Sedangkan Nabi Ibrahim adalah sosok manusia yang menjadi nabi, yang beliau melahirkan keturunan banyak nabi. Dan juga yang bukan keturunan Nabi Ibrahim, tapi kebanyakan dari keturunan Nabi Ibrahim itu adalah para nabi. Seperti nabi-nabi besar lagi, nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, itu adalah anak turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian disebutkan juga Ishak, walihada qala wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Nah, ini menarik. Disebutkan keturunan Nabi Ibrahim dan keturunan Israil. Israil ini sengaja Allah buat eksplisit, ini dalam kajian tafsir disebutkan, untuk kita ingat bahwa Israel itu nama yang sekarang banyak digunakan sebagai penamaan Bani Israel, yang notabene mereka yang ngaku Bani Israel itu adalah Yahudi dan Nasrani, ya. Aslinya itu adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub yang merupakan cucu Nabi Ibrahim yang juga muslim, yang juga taat kepada Allah. Sehingga mestinya yang menjadi Bani Israel dalam konteks garis lurus keyakinan yang sama dengan Nabi Yakub, kitalah umat Islam ini, umat Nabi Muhammad SAW ini. Sedangkan mereka hanyalah Bani Israel garis keturunan secara darah, secara biologis. Tapi garis keturunan secara keimanan, kita inilah umat Nabi Muhammad SAW. Itu makanya ditekankan begitu. Nabi Ibrahim dan Israel disebutnya. Wa Israel huwa Yakub. Di dalam tafsir dikatakan supaya kita jadi lebih jelas. Wa Israel huwa Yakub bin Ishak walid Yusuf as-Siddiq. Dan Israel itu adalah Nabi Yakub bin Ishak. Dia adalah bapaknya Nabi Yusuf as-Siddiq. Nabi Yusuf itu bapaknya adalah Nabi Yakub. Ya. Wa ilaihi wa huwa yusmil syajaratan nubuwah fi Bani Israil. Dari garis keturunan Nabi Yusuf itulah banyak melahirkan sejarah para nabi dari kaum Bani Israel. Wa Ismail ya bin Ibrahim. Kalau tadi Ishak ya, Yakub dari Nabi Ishak. Dengan Nabi Ismail juga bin Ibrahim, anak dari Ibrahim. Ya. Wa ilaihi yantasibul Arab. Dari situlah nasabnya orang-orang Arab. Nah ini supaya kita paham. Kenapa yang disebutkan Nabi Ibrahim dan Nabi Israel? Nah, disebutkan Ibrahim dan Israel. Karena kalau Ibrahim, penyebutannya supaya kita ingat Nabi Ismail. Dan kemudian bangsa Arab. Dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau disebut Israel, maka yang kita ingat adalah anak Nabi Ibrahim yang bernama Ishak. Ya. Lalu kemudian anak Nabi Yakub yang bernama Yusuf. Dan kemudian seterusnya keturunan-keturunan para nabi dari Bani Israel. Maka penyebutan Ibrahim dan Israel untuk menyebutkan Ibrahim adalah Ismail, ya, kalangan bangsa Arab yang tidak ada garis keturunan nabi kecuali Nabi Ismail saja dan Nabi Muhammad SAW. Dan garis Israel disebutkan dari garis keturunan Nabi Ishak. Ya, kemudian Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan seterusnya. Nah, itu begitu. Untuk garis Nabi Ismail ini, bin Ibrahim, wa ilahi yantasibul Arab, wa minhum
khatamun nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi khatamallahu bihi risalatil anbiya. Di antara keturunan Nabi Ismail yang melahirkan keturunan bangsa Arab tadi adalah nabi terakhir, penutup para nabi, yaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menutup kenabian semuanya dengan lahirnya beliau. Ya. Wahaula ar-rusul al-kiram, maka mereka semua adalah Rasulullah yang mulia. Kita nggak boleh beda-bedakan, nggak boleh bedakan nabi dari keturunan Nabi Bani Israel, nabi dari keturunan Ismail, enggak, semuanya sama. Ya, karena Ismail dan Ishak bersaudara, bapaknya satu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sebutkan sifatuhumul barizah, sifat-sifat mereka yang utama, para nabi itu. Apa saja? At-ta'ah, ketaatan. Para nabi semua adalah orang yang loyal, orang yang taat kepada Allah. Was-safa, orang-orang yang suka membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Itu adalah sifat para nabi. An-naqa, orang-orang yang hatinya berisi sikap kehati-hatian. Ya. Jadi dia istilahnya bersih yang karena kesikap hati-hatiannya. Kalau berjalan takut ini dosa, takut ini salah, maka dia tidak pilih jalan itu. Maka akhirnya yang dipilih adalah jalan yang benar. Itu disebut naqo. Sama dengan dalam doa kita ketika kita doa iftitah, ya, wa naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan dan dosa sebagaimana dibersihkan pakaian putih dari noda dan kotorannya. Nah, an-naqa ini adalah orang yang bersih karena kehati-hatiannya memilah yang kotor untuk mendapatkan yang bersih. Itu disebutkan sifat para nabi juga an-naqa. Sifat mereka yang tiga utama ini, at-ta'ah, was-safa, wan-naqa, idza sami'u ayatillahi, mereka semua apabila mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, jadi seolah-olah mereka mendengar Allah berbicara kepada mereka. Nah, itu begitu. Dalam bayangan mereka kalau baca ayat-ayat Allah itu, kayak kita baca Al-Quran, itu merasakannya seolah-olah Allah sedang berbicara langsung kepada mereka. Maka dari itu, mereka menyikapinya dengan bakau. Wa zarafud dumu'. Mereka menangis sampai kemudian meneteskan air mata. Khasyatan minal aliyyil kabir, karena takut kepada Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Fahum ma'a'uluwi martabatihim. Ya. Mereka dalam kedudukannya yang tinggi semulia itu sikap mereka. Bukan karena sudah tinggi kedudukannya, lalu kemudian ya sudah, apalagi kita menambah-nambah ada ayat Allah, kemudian menangis, kemudian sujud, kemudian rukuk lagi. Toh udah dijamin sudah menjadi sosok yang Allah muliakan, Allah tinggikan. Itu tidak demikian pada mereka. Wasamu manzilatuhum bi ghayati dzulli wal ubudiyah. Ya. Mereka menyebutkan kedudukan mereka itu sebetulnya adalah kedudukan terhormat yang dimiliki karena sebab dulunya mereka adalah orang yang hina kalau nggak atas petunjuk Allah. Kita orang yang rendah, orang yang kecil. Tapi dengan izin Allah dimuliakan, ditinggikan, ya, dinaikkan derajatnya. Nah, mereka tidak lupa itu. Pilihan Allah kepada mereka sebagai nabi dan rasul itu menunjukkan bahwa Allah mengangkat derajat mereka dari kehinaan kepada ketinggian. Jadi mereka nggak lupa. Bukan tiba-tiba jadi tinggi, bukan tiba-tiba jadi orang terhormat, tidak. Dulunya mereka adalah orang yang hina. Kayak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu diingatkan kalau menghibur beliau, Allah panggilnya begini, wa wajadaka dhallan fahada. Atau sebelumnya, alam yajidka yatiman, bukankah engkau wahai Muhammad, aku dapati dulunya miskin, dulunya yatim, nggak punya apa-apa. Wa wajadaka dhallan, awalnya Allah mendapati engkau dalam keadaan sesat, belum punya petunjuk, belum punya arahan hidup, karena jauh dari masa engkau lahir sekarang dengan nabi sebelumnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, hampir 500 tahun.
sungguh waktu yang sangat panjang yang membuat orang-orang Arab jadi tidak lagi mengenal Tuhannya dengan baik, ya. Hanya sekedar tahu mereka anak turunan Ibrahim, tapi mereka tidak mengenal agama Ibrahim yang benar. Sehingga mereka berbuat syirik justru yang notabene tidak diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu begitu. Nah, Allah katakan wa wajadaka dhallan fahada. Allah dapati engkau wahai Ibrahim dalam keadaan Nabi Muhammad maksudnya dalam keadaan belum punya petunjuk, lalu Allah berikan petunjuk kepada Nabi kita Muhammad. Wa wajadaka ailan fa aghna. Allah dapati engkau dulu dalam keadaan nggak berpakaian, nggak punya apa-apa, nggak pakai celana, nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai istilahnya nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal, betul-betul ail, ya. Orang yang miskin dan tidak punya apa-apa. Lalu kemudian Allah cukupkan menjadi orang yang berkecukupan hidup. Nah ini kalau didasari seperti ini orang-orang yang sekarang punya kedudukan katakanlah seperti kita, Allah kasih alhamdulillah ada rumah, ada tempat tinggal yang layak, kemudian ada pemenuhan kebutuhan hidup kita yang alhamdulillah terpenuhi dengan baik. Kita sadari kita dulunya juga tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa dari orang tua kita waktu masih awal-awal kita hidup, maka kita akan menyadari ini adalah karunia. Ini adalah pemberian Allah. Nah, inilah yang disadari oleh para nabi itu. Sehingga mereka kalau mendengar ayat-ayat Allah menyungkur sujud. Mereka menangis karena mereka menyadari dulunya mereka hina. Mereka jadi mulia karena sebab Allah muliakan mereka. Ya. Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa buqiya. Kalau dibacakan ayat Allah kepada mereka, mereka menyungkur sujud, mereka menangis. Fahum ibadun atqiya aufiya. Mereka adalah hamba-hamba Allah, hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang selalu memenuhi janjinya kepada Allah. Ya'budunal jabbar, mereka mengabdi, menghamba kepada Allah yang maha kuat, yang bisa memaksakan kehendaknya sebetulnya. Tapi dia tidak memaksakan kehendaknya untuk menjadikan kita taat. Ya, kita hanya diberikan petunjuk untuk memilih jalan ketaatan. Wa yusalluna lahu bil-laili wan-nahar. Dan para nabi itu adalah orang-orang yang senantiasa berhubungan dengan Allah, yaitu sholat. Jadi sholat ini jangan diartikan hanya sholat 5 waktu, seperti sholat kita umat Nabi Muhammad ini, tidak. Sholat dalam konteks ayat ini maksudnya adalah ibadah mereka. Cara mereka berhubungan dengan Allah. Nah itulah sholat. Jadi sholat itu sebetulnya adalah cara berhubungan dengan Allah. Dan tidak ada cara yang paling efektif untuk kita berhubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, berbicara dengan Allah, kecuali melalui sholat. Nah, jadi kalau buat kita umat Nabi Muhammad, sholat 5 waktu itulah caranya. Ya, kadang ngaji, zikir juga kita bisa mendekat kepada Allah. Tapi cara yang paling efektif yang dinyatakan oleh Nabi kita adalah melalui sholat. Dan mereka pagi, siang, ya, dan seterusnya. Kemudian penggambaran berikutnya. Wa ila janibi hadzal wajhi al masyriq, ya. Wa ila janibi hadzal wajhil masyriq, setelah digambarkan oleh Allah keadaan kayak dari timur, tempat terbitnya matahari, sejarah manusia awal, ya. Min hayati ulaikal anbiya al-asfiya, dari kehidupan para nabi yang betul-betul bersih, masih murni. Alladzina tafidu uyunuhum bidumu', yang mereka matanya penuh dengan linangan air mata, menangis kalau mereka membaca ayat Allah. Wa takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, hatinya menjadi bertambah khusyuk, bertambah takut kepada Allah kalau ingat kepada Allah. Yusawwirul Qur'anul Karim wajhan akhar. Kemudian Allah menggambarkan dalam ayat berikutnya pemandangan yang berbeda. Apa itu? Kita lihat. Liunasin inharafu an manhajin nubuwah. Adanya kelompok umat manusia yang berpaling dari manhajnya para nabi, dari gaya hidupnya para nabi, dari cara hidupnya para nabi itu. Wa khalafu sirata abaihim as-salihin. Mereka berlawanan. Gaya hidup mereka, cara hidup mereka bertentangan, berlawanan dengan cara hidup orang-orang tua mereka terdahulu, yaitu para nabi. Lupa kepada sejarah mereka asalnya adalah keturunan para nabi, hamba-hamba Allah yang soleh itu. Fatarakus sholawat, mulai mereka meninggalkan sholat. Mulai mereka meninggalkan ibadah kepada Allah. Karena itu adalah alat komunikasi mereka kepada Allah. Wasalaku tariqas syahwat.
Mereka lebih memilih mengikuti jalan memperturutkan syahwat mereka, memperturutkan keinginan mereka. Apa yang mereka inginkan, itu aja pokoknya yang diikuti. Mereka lupa bahwa mereka dicipta oleh yang maha mencipta, dan yang maha mencipta menciptakan awalnya keturunan mereka, bapak moyang mereka yang taat, dan mereka mestinya mengikuti ajaran bapak moyang mereka, para nabi itu, tapi mereka justru lebih cenderung memilih memperturutkan syahwat mereka dalam kehidupan ini. Jalannya seolah-olah, ya pokoknya hidup ini apa yang kita nikmati, atau bisa kita rasakan, itulah yang kita pilih dalam kehidupan. Nah itulah Allah katakan, yatahaddaduhum wa yatawa'aduhum bil halak wal adab. Ya. Padahal Allah mengancam mereka, ya. Mengisyaratkan kepada mereka bahwa mereka akan dapat azab, dapat kehancuran dalam hidup ini, jadi azab nanti di akhirat, dan kehancuran hidup di dunia ini apabila mereka tidak mengikuti jalan yang kakek moyang mereka, para nabi yang taat kepada Allah itu. Itulah yang akhirnya terjadi. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Itulah ayat yang berbunyi, maka kemudian muncullah generasi berikut sesudah generasi yang soleh para nabi, ya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, generasi yang berikutnya, generasi yang lupa kepada Allah, menyia-nyiakan ibadah, menyia-nyiakan sholat, ya memperturutkan syahwat, dan mereka akhirnya sampai kepada jalan yang sesat, jalan yang bukan al-haq. Kemudian dalam ayat ini digambarkan juga waqad nabahatil ayatu ala anna taqsir fi amr shalah wa tarkil muhafadha 'alaiha yajurul insan ila anwa' minal mubiqat. Bahwa manusia akan mendapatkan kehancuran hidup, akan mendapatkan kegagalan-kegagalan dalam hidup. Hidup yang tidak berarti ketika mereka ya mengurangi hubungan mereka dengan Allah. Apalagi meninggalkan. Mereka mengurangi saja intensitas hubungan mereka dengan Allah. Sholat 5 waktu nggak jadi 5, hanya 4, hanya 3, hanya 2, hanya 1. Ya. Maka itu akan berakibat mereka akan hancur. Ya. Ketika mereka tidak menjaga, kalau buat kita sekarang nih, sholat 5 waktu dengan baik, tidak menjaga hubungan mereka dengan Allah secara baik, melalui sholat itu sendiri, karena itu adalah sarana ya, hubungan kita dengan Allah. Seperti Nabi Ibrahim, dulu ketika meninggalkan Hajar, ya, Siti Hajar kita menyebutnya, dengan Nabi Ismail ketika masih bayi baru lahir di Mekah, itu saat meninggalkan keduanya, beliau berdoa, doanya adalah tentang sholat ini. Doanya adalah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, aku tinggalkan anakku, istriku, keturunanku ini di sebuah tempat yang kering gersang, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi aku tinggalkan mereka bukan di sembarang tempat, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu. Allah menyebutkan, Nabi menyebutkan begitu, Nabi Ibrahim dalam doanya menyebutkan inda baitikal muharram. Maka dari itu Nabi Ibrahim doanya yang pertama adalah Rabbana liqimus shalah. Ya Allah, jadikan mereka ahli shalah. Jadikan mereka orang-orang yang punya hubungan dengan Engkau ya Allah. Nah itu. Jadi kalau aku wafat, aku meninggal, kata Nabi Ibrahim, anaknya, istrinya, keturunannya juga tetap berhubungan dengan Engkau ya Allah. Aku harapkan begitu. Karena kalau itu, baru mereka nanti mengalami hal-hal yang baik berikutnya. Baru kan doa Nabi Ibrahim, habis itu, ya habis doa Rabbana liyaqimus shalah, ya minta jadikan mereka adalah orang yang menegakkan salat, ya. Baru faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia, jantung-jantung hati manusia punya rasa rindu, punya keinginan-keinginan untuk datang menemui mereka di Masjidil Haram, di Mekah ini. Akhirnya menjadi kota yang ramai seperti hari ini. Ya. Warzuqhum minas samarat, baru Nabi Ibrahim berdoa, beri mereka rezeki, beri mereka kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu diminta belakangan. Yang paling utama diminta kepada Allah oleh Nabi Ibrahim itu adalah agar anak keturunannya punya hubungan dengan Allah secara baik. Dan itu menjadi doa Nabi Ibrahim di ayat yang lain, surat Ibrahim yang lainnya juga doanya Rabbana Rabbi
eh, apa namanya doanya Rabbana, doa Nabi Ibrahim itu Bima sholat. bukan Eh, eh Jangan bima Rabbi sholat. ja'alni. Nah, ini Bima doa Nabi sholat. Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Kan gitu doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan begitu pula anak keturunanku. Ya. Itu jadi Nabi Ibrahim doanya juga begitu di ayat yang lain. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu gitu. Itu tentang sholat. Jadi sholat ini kalau buat kita artinya adalah sholat 5 waktu. Tapi dalam konteks para nabi ini maksudnya adalah sholat hubungan diri mereka dengan Allah. Makanya surat Al-Kautsar kita harus memahaminya itu bukan sholat 5 waktu saja. Apalagi diartikan sholat Idul Adha. Bukan. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Itu artinya bukan sekedar maka ketika kalian dapat nikmat yang banyak dari aku kata Allah kepada kalian ini, maka sholatlah dan berkorbanlah. Itu artinya bukan sholat Idul Adha, bukan artinya adalah kurban Idul Adha, bukan itu. Itu artinya lebih dalam dari itu. Artinya adalah hubungkan dirimu, hatimu, jiwamu dengan Allah karena engkau banyak dikaruniakan sesuatu darinya dan berkorbanlah kalau Allah minta sesuatu dari dirimu supaya berinfak, supaya berzakat, supaya mengambil harta yang Allah berikan sebagiannya untuk orang-orang fakir, orang miskin dan sebagainya, berikan. Nah, itu adalah korbanmu kepada Allah. Itu sebetulnya itu. Jadi banyak yang kadang-kadang mentafsirkan surat Al-Kautsar ini adalah sholat Idul Adha dan kemudian kurban Idul Adha. Itu hanya uh, pemahaman kecil bagian dari tafsir surat Al-Kautsar. Karena Allah tidak mengatakan fa'aqimis shalah. Ya. Wadhu, nah, itu baru jelas. Maka tegakkanlah sholat, itu sholat Idul Adha. Wadhu, berkorbanlah, korban Idul Adha. Idul Adha namanya al-udhiyah. Tapi karena kalimatnya wanhar, kalimatnya fasolli, ya, ini sholat dalam arti yang luas. Itu ibadah kepada Allah. Jadi itu filosofinya adalah maksudnya kita beribadah kepada Allah bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Justru karena kita merasakan Allah telah memberikan sesuatu kepada kita, maka kita sikapi dengan kita beribadah kepadanya. Yang kita mau berbagi kepada orang lain. Karena sholli hubungan kita dengan Allah, fathar hubungan kita dengan sesama. Supaya tetap kita selamat, sejahtera, dunia dan akhirat. Bukan sebaliknya, banyak orang yang beribadah, sholat, karena ingin mendapatkan sesuatu. Banyak orang yang menyesali dirinya, kenapa? Saya udah sholat, udah banyak ibadah, udah umrah, udah haji, masih miskin juga, masih susah juga. Itu karena pandangan hidupnya yang keliru. Dia beranggapan ibadah itu untuk menjadi sejahtera. Ibadah itu untuk menjadi dapat nikmat dari Allah. Padahal tidak. Justru kita harus punya pandangan, Allah karuniakan kita kehidupan, kesejahteraan, kebaikan, kekayaan, katakanlah begitu, sikapi dengan ibadah. Nah, itu adalah wujud syukur kita atas apa yang Allah anugerahi kepada kita semua. Dan berbagi kepada lingkungan, kiri kanan, orang lain. Itu yang dimaksud. Itulah makanya bunyi surat Al-Kautsar itu seperti itu. Baik, kemudian Allah katakan lebih, dalam tafsir ini katakan lagi-lagi begini. Ya. Apabila manusia tidak berhubungan dengan Allah, tidak sholat, tidak beribadah dengan baik, ya jurul insana ila anwa'in minal mubiqat, maka akan menggiring manusia kepada berbagai macam kehidupan yang susah, penderitaan, kehancuran, bisuluk tariqis syahwat. Mereka akan menjadi hamba-hamba yang memperturutkan hawa nafsu. Wa tusallit as-syaitan alaihi, dan mereka menjadikan syaitan jadi mudah menguasai dirinya. Jadi kalau orang tidak sholat, itu membuat syaitan mudah mengontrol, mengawasi dirinya. Setan itu tadi nggak punya apa-apa kalau kita sholat. Karena dia tidak bisa menggoda manusia tanpa izin Allah. Maka kalau kita berhubungan dengan Allah, tidak ada gunanya godaan setan bagi hamba. Itu begitu sebetulnya. Tapi ketika tidak, ya, bukan hubungan kepada Allah yang dijaga, tidak sholat, maka setan akan lebih mudah menggoda dan menguasai manusia. Haitsu yaj'aluhu abdan lil hawa. Bukan tidak mungkin sampai pada gilirannya nanti manusia akan dijadikan hamba syahwatnya, hamba hawa nafsunya.
Tuhannya adalah hawa nafsu, bukan lagi Tuhan Allah. Wa asiran lisyahwah. Mereka jadi tawanan syahwat. Ya, tertawan oleh syahwatnya. Fassalah dia ad-dar'a. Jadi salat itu adalah tali kuat hubungan. Ya. Ibaratnya pegangan kokoh sebuah hubungan ya kita dengan Allah. Wal hisnu al hasin. Dia adalah benteng yang kuat, benteng yang kokoh dari godaan setan itu supaya tidak bisa menggoda. Itu adalah salat. Ya. Wal waqi lil insan minat taraddi ya fi bu'ratil fasad wal inhiraf. Dia merupakan ya, cara terbaik bagi manusia untuk bisa ya membuat dirinya punya kekuatan dari pengaruh-pengaruh hidup yang ingin merusak, yang ingin menyimpang, yang ingin membuat hal yang buruk dalam kehidupan. Nah, itu salat. Wa sadaqallahul azim haitsu yaqul, makanya maha benar Allah yang berfirman dalam ayat yang lain mengatakan wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat karena salat itu dapat mencegah orang yang melakukannya dari perbuatan keji dan munkar. Disebut fahsya, perbuatan keji, perbuatan yang mustahil dilakukan oleh manusia sebetulnya. Seperti kekejian kaum Nabi Lut. Itu begitu. Laki dengan laki bisa suka. Ya. Atau orang yang menyalurkan syahwatnya bukan kepada pasangannya yang halal. Nah itu juga adalah kekejian. Makanya disebut makna fahsya itu adalah zina. Ya. Itu begitu. Tapi sebetulnya fahsya itu adalah perbuatan dosa yang keji yang memalukan. Itu sebetulnya fahsya. Jadi apapun, kalau ada orang berbuat sesuatu yang sudah lagi nggak punya rasa malu, nah itu adalah perbuatan fahsya. Dan perbuatan itu akan bisa kita hindari kalau kita punya hubungan dengan Allah yang baik. Wal munkar dan kemungkaran yang lainnya. Nah itu adalah tentang apa namanya berikutnya di ayat 59 ya tentang orang yang lalai dari salat ya generasi berikut dari generasi para nabi. Kemudian al-mu'minun al-abror fi jannanil khuldi wan na'im. Kisah berikutnya adalah tentang orang-orang mukmin yang Allah kecualikan. Dari orang-orang yang lupa kepada mereka pongkolnya, yaitu nabi yang taat, Allah katakan begini. Ya, illa man taba. Seolah-olah begini. Ayat berikutnya adalah ayat yang tuftahu abwabur rahmah amamal asah al-mudnibin. Yaitu ayat yang menjelaskan tentang adanya pintu rahmat dari banyaknya orang yang berbuat dosa dan maksiat. Dari orang-orang yang lupa, dari orang yang memperturutkan hawa nafsu, syahwatnya tadi, itu banyak manusia yang begitu, Allah bukakan pintu. Bisa kok balik, bisa kok ada orang yang taat lagi, seperti para nabi, ya. Di Allah yai asu min rahmatillah. Ini semua agar manusia tidak putus asa dari rahmat Allah. Wa tuftahu abwabul jannah fi wajhil mu'minin al-abrar. Sinilah Allah buka pintu-pintu surga ya yang di dalamnya sebagai bentuk pemenuhan janji Allah kepada orang-orang mukmin yang selalu berbuat baik. Jazaan lahum ala ma qaddamu min salihil a'mal fi hadhid dar. Semua adalah sebagai balasan bagi orang-orang mukmin dari apa yang telah mereka perbuat berupa amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang mereka lakukan ketika hidup di muka bumi ini, di dunia ini. Ya. Wa innaha la sa'adatun uzma an yukrimahumullahu bi jannatil firdaus. Sesungguhnya adalah sebuah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang agung, yang sempurna ketika Allah memuliakan kita dimasukkan ke dalam surga firdaus. Lahum fiha ma yastahun min anwa'it ta'am wasyarab wal libas was samar wat tana'um bil hur al-'ain. Bagi mereka nanti di surga Allah sediakan semua yang mereka butuhkan, semua yang mereka inginkan, semua yang mereka syahwatkan. Jadi syahwat mereka yang dahulu di dunia ditahan, disabar-sabarkan, semuanya Allah kasih. Sudah sekarang semuanya loss, dikasih semuanya. Makanan, minuman, pakaian, buah-buahan, termasuk kenikmatan hurul 'ain. Kenikmatan hidup bersama bidadari. Ya. Jadi nanti Allah sediakan itu semua, ya. Ma'a al-khulud ad-daim, dan hidup mereka di sana kekal terus selamanya, bukan kayak di dunia 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun nikmat itu. Tidak, ini nikmat yang abadi.
Duna hammin wala ghammin, tanpa rasa sedih, tanpa rasa khawatir ini akan hilang, ini akan lenyap. Ya, semuanya tetap ada mereka nikmati. Itulah kalimat yang di dalam ayat ke-60 sampai ayat 63 Allah sebutkan illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wala yuzlamuna syai'a. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahman ibadahu bil ghaib. Yang Allah janjikan surga Aden ini surga yang Allah janjikan kepada hamba-hamba Allah, meskipun surga itu masih gaib bagi dia. Buat kita kan surga masih gaib. Ya, kita belum tahu, belum pernah melihat surga. Terbayangkan pun tidak bisa. Karena kalaupun kita mimpi melihat surga, itu bukan surga yang sebenarnya yang kita lihat. Karena surga adalah sesuatu kenikmatan yang tidak bisa terbayangkan oleh pandangan mata siapapun, ya, terbesit di dalam hati kita, terbayangkan di dalam hati, terdengar suara kenikmatannya dalam bentuk pendengaran, semua tidak bisa dirasakan dengan indera kita ketika di dunia ini. Dia sifatnya gaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Yang jelas kita harus yakin janji Allah kepada orang beriman ini pasti akan Allah penuhi, pasti terrealisasi, pasti jadi. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Allah gambarkan berikutnya sifat-sifat surga supaya kita lebih terangsang, supaya kita lebih termotivasi, lebih punya keinginan kuat gitu. Di sana nanti manusia udah nggak dengerin lagi hal-hal yang lagui, berita-berita yang lagui yang mengacaukan kita, membuat kita tertipu, membuat kita terlupa, ya, membuat kita akhirnya seperti hari ini kalau kita dengar suara lagu itu kita lupa kepada kebenaran. Itu udah nggak dengar kata-kata itu. Illa salam, kecuali kata-kata yang menyelamatkan. Ucapan-ucapan yang saling mendoakan, ucapan-ucapan yang saling menghibur, ucapan-ucapan yang saling memuji, ucapan-ucapan yang sifatnya salaman-salaman, itu yang bersifat mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan dan istiqomah di atas kebenaran. Walahum rizquhum fiha bukratan wa asyiyya. Dan bagi mereka rezeki yang Allah sediakan itu pagi petang setiap saat mereka nikmati, mereka rasakan. Tilkal jannatul lati nuritu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang Allah janjikan akan diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang dahulu di dunia hidupnya penuh dengan kehati-hatian. Ya, memilih jalan penuh hati-hati, sabar, ya, kayak kita berjalan di atas bekas pecahan beling, pecahan gelas. Jadi kita disuruh berjalan, ada gelas pecah, ya, kemudian kita sudah sapu mungkin, sudah dibersihkan, tapi tetap aja ada pecah-pecahan tertentu yang mungkin membuat kita kalau kita jalan sembarangan, kita akan terluka. Maka kita akan jalan dengan hati-hati supaya tidak terluka sedikit pun. Dan itulah jalannya orang-orang yang bertakwa, yang dibahasakan dalam Al-Quran, diselamatkan, dan nanti Allah akan penuhi janjinya untuk mendapatkan surga itu mereka-mereka yang dahulu di dunia hidup dengan penuh kehati-hatian, penuh dengan ketakwaan itu. Kemudian disebutkan berikutnya, innahu kana wa'du ma'tiya adalah walaysa fil jannah, ya, fudulun fil kalam wala suhbatun wala jidal. Jadi nggak ada bantah-bantahan di surga, nggak ada omongan-omongan kosong, omongan-omongan yang ada-ada, omongan-omongan yang itu disebutnya itu tidak akan mungkin terjadi. Di ana darur raha wal aman, itu adalah tempat reha, tempat raha, tempat istirahat yang nyaman, tempat refleksi hidup yang luar biasa, yang terus berkepanjangan. Wala yasma'u fiha illa sautun wahid. Mereka nggak mendengar suara kecuali suara satu saja. Yunasib dalikal jawi ar-radi, yaitu suara-suara yang sejalan dengan suara-suara keridoan. Wa sautut tahni'ah bisalam wal aman. Suara-suara ucapan selamat, suara-suara ucapan kedamaian, suara-suara yang menjamin keselamatan. Dan disebut dengan la yasma'una fiha lagwan illa salaman wa hadha salam minallahi azza wa jalla wa minal malaikah. Dan bahkan ucapan selamat itu nanti datang dari Allah dan datang dari para malaikat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, ya, surat yang ke-36 ayat 58, salamun qaulan, ya, mir rabbir rahim.
salamun qaulan mir rabbir rahim. Ucapan salam itu adalah ucapan salam dari ucapan Allah yang merupakan Rabb kita yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Warizqu fi hadhil jannah makfulun la yahtaju ila talab wa kadih. Ini maksudnya rezeki atau karunia yang Allah sediakan nanti di surga adalah rezeki yang menjamin semua kebutuhan dan keperluan kita sebagai manusia di sana. Dan kita akhirnya tidak membutuhkan minta apa lagi. Jadi udah nggak ada doa lagi. Udah nggak ada minta-minta lagi kepada Tuhan. Karena semuanya udah dikasih. Itu begitu. Wala yusghilun nafs bil qalaq wal khauf ya minan nafad. Dan manusia tidak disibukkan dengan bingung ini apa ada terus, tidak disibukkan dengan ketakutan akan hilang, akan lenyap kenikmatan ini. Kayak kita sekarang kalau kita punya sesuatu, dapat bonus, dapat hadiah, dapat kenikmatan, misalnya harta yang banyak, misalnya begitu kita dapat, ya itu kita masih ada kekhawatiran, ini bisa hilang nggak nih, diambil orang, dicuri, taruh di bank, nanti habis, taruh ini, ada kekhawatiran, taruh di bawah bantal, nanti akan ada ini, semuanya ada kekhawatiran. Tapi kalau waktu di akhirat, Allah katakan tidak ada kekhawatiran itu. Hilang semuanya, karena ada tinggal kenikmatan dan kenikmatan. Itulah disebut walahum rizquhum fiha bukratan wa asyiya. Artinya lahum rizquhum fi mithli hadhil awqat. Fi sabah wal masa, ya. Mereka akan dapat karunia Allah di waktu-waktu apapun, kapanpun, pagi, ya, sabah pagi, wal masa petang, di annahu laisa fid jannah lailun wala nahar. Karena di surga nanti nggak ada malam, nggak ada siang. Beda dengan kita di dunia ini, ada malam, ada siang. Di surga terus aja waktunya terang-terang saja. Nggak ada siang, nggak ada malam lagi. Karena kita nggak ada lelah. Kan kalau di dunia kita perlu malam karena kita ada kelelahan, perlu istirahat. Di akhirat tidak. Kita hidupnya terang terus, ya, nggak ada lagi siang dan malam. Itu sudah. Innama hiya anwar wa adwaan tatalla'la. Yang ada adalah di sana cahaya. Yang ada di sana adalah nur, ya, sinar yang semuanya menyala, bersinar terus. Ya tatala'la itu nyalanya terus menerus. Ruya Ibnu Jarir Anil Walid bin Aslam, itu ada satu riwayat dari Ibnu Jarir, ya, daripada Walid bin Aslam, itu dikatakan sa'altu Zahir bin Muhammad an qaulihi ta'ala walahum rizquhum fiha bukratan wa asyiya. Pernah aku bertanya, ya, kepada Zahir, ya, atas firman Allah walahum rizquhum fiha bukratan wa asyiya. Faqala, maka dijawab oleh Zahir bin Muhammad ini, seorang tabi'in, katanya laisa fil jannah lailun. Itu disebutkan. Di surga nggak ada malam. Hum fi nurin abadan. Mereka dalam cahaya selama-lamanya. Walahum miqdarul lail wan nahar. Bagi mereka hanya sekedar rasa ada malam dan siang, tapi tidak ada malam sesungguhnya. Ya'rifuna miqdarul lail bi aqail hujub. Mereka hanya tahu peredarannya, malam dan siang ada peredaran. Waktunya ada, tapi tidak ada malamnya. Wa ighlaqul abwab, seperti pintu itu ditutup. Ya'rif wala wa ya'rifuna miqdaran nahar. Mereka tahu apa namanya? Siang itu, ya, yafa'ul hujub wa fathul abwab. Dia mereka buka pintu. Jadi perbedaan siang malam itu ada, cuma mereka mau tutup pintu. Nah, itu berarti malam. Ketika mereka mau buka pintu, berarti itu siang. Nah, karena dua-duanya adalah siang atau semuanya adalah waktu yang bercahaya. Nah, itulah yang dikatakan dalam ayat tilkal jannatul lati nuritu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang mereka bertakwa dahulu di dunia, hidup dengan penuh kehati-hatian, ya. Siapa atqiya ini? Taqiyya ini dilanjut disebutkan wahumul muti'una lillahi fis sarra wad dharra. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah baik dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, wad-dharra, maupun dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah atau sedang menderita, dia tetap taat. Faman arada al-warithah fattariq ma'ruf. Siapa yang ingin menjadi pewaris surga yang seperti itu, maka jalannya kita tahu, yaitu at-taubah, sikap taubat, wal iman, beriman sungguh-sungguh, wal amal saleh, yaitu amal saleh.
Amma warithatun nusub fala tanfa indallahi syai'a. Adapun yang mewarisi sekedar nasab, nggak akan mewarisi apa-apa nanti di surga. Jadi kalau orang mengaku dia keturunan Bani Israel, cuma keturunan nasab, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita dari Bani Israel, kita keturunan keimanannya, keturunan ketakwaannya, keturunan kesalehannya, kita lah yang akan selamat. Itu maksudnya. Jadi yang dilihat dari para nabi itu adalah kesalehan dan ketakwaannya. Di annaha tanqati yaumal qiyamah wa tazul. Karena hanya keturunan nasab itu semuanya akan terputus di hari kiamat dan akan lenyap. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 101, fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Maka ketika ditiupkan trompet sangkakala kiamat, tidak ada lagi hubungan nasab, tidak ada lagi keturunan, ya, kesombongan keturunan pada hari itu. Dan mereka tidak bisa saling meminta satu sama lain, minta tolong, minta terselamatkan, sudah nggak ada. Jadi kalau hubungan kita dengan para nabi hanya keturunan, kayak orang Yahudi Nasrani sekarang ngaku keturunan Bani Israel, cuma keturunan aja apa gunanya? Nggak ada. Tapi yang betul ada keturunan kesalehannya, keturunan ketaatannya, keturunan ketakwaannya, keturunan keimanannya. Inilah barangkali para jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan baik. Di bulan Ramadan ini ngaji tafsir seperti ini insya Allah memberikan keberkahan tersendiri dan mudah-mudahan menjadi menguatkan istiqamah buat kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud. Narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menghamba. Hanya kepada Engkau kami bersujud, hanya kepada Engkau kami memohon. Kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Kami harapkan jauh dari siksa dan azab-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna fi hadha syahr, syahrul Ramadan, syahrul mubarak, mimman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Atanahba bil ghufran wa suqnal jinan wal itqa minan niran. Ya Allah, kami berharap kepada Engkau di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat ini, Engkau jadikan kami termasuk di antara hamba-hamba-Mu yang menegakkan siyamu Ramadan, puasa Ramadan dengan baik, yang menegakkan qiyamu Ramadan, ya, salat tarawih dengan baik sampai kami benar-benar Engkau pastikan mendapatkan jannah yang Kau janjikan, terhindar dari siksa api neraka yang Kau ancamkan, dan kami mendapatkan ampunan yang sempurna dari sisi-Mu ya Allah, dengan Engkau jadikan kami mengerjakan ibadah puasa dan salat tarawih, baca Quran dan amal ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap keridhaan-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.